Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Good morning church. Selamat pagi semuanya jemaat Tuhan. Ada semangat pada pagi hari ini? Amin. Amin. Sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan, saya ada sedikit mau bercerita, mau menyaksikan tentang kesaksian seorang teman kami, saya dan Willy di Singapura. Semalam dia bersaksi seperti ini. Dia bilang berapa bulan terakhir ini dia sedang mengalami yang namanya frustasi berat, dia bilang. Dia sedang mencari pekerjaan yang tidak pernah kunjung dia dapatkan. Namun dia komitmen, setiap hari dia mau membaca firman Tuhan. Sudah hampir 1,5 tahun dia membaca firman Tuhan dan firman Tuhan ini sangat menguatkan dia. Selama penantian mencari pekerjaan, firman Tuhan itulah yang menguatkan dia setiap hari. Dan luar biasanya, dia bilang ketika saya baca firman Tuhan, saya gak fokus lagi sama pekerjaan yang belum saya dapatkan. Saya gak fokus lagi sama masalahnya. Tapi saya fokus sama Tuhan. Dan ketika saya fokus sama Tuhan, luar biasa mujizat terjadi. Ada sebuah perusahaan yang menawarkan dia pekerjaannya, better position, posisi yang lebih baik, better salary, gaji yang lebih baik, lebih daripada yang sebelumnya di perusahaan lamanya. Kita gak pernah tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya semua itu yang terbaik untuk hidup kita, amin. Dia bilang gini, ada sebuah ayat yang sangat menguatkan dia ketika dia membaca renungan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan aku. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup menyediakan. Amin. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Kita mau datang pagi hari ini dengan segala ucapan syukur. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu semuanya cukup bagi kita. Di dalam surga kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Katakan Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami
cobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Apapun masalah kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Tidak akan pernah kekurangan aku. Kami mau beriman Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Saat kami memuji menyembah Tuhan, ada mujizat boleh terjadi. Saat kami memuji meninggikan nama Tuhan, kami mengalami kelepasan demi kelepasan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Engkau boleh melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan ekspresi. Amin. Kita mau berekspresi, kita mau kasih ekspresi kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau pada pagi hari ini meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Amin. Oh yeah. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Yeah. Katakan sama-sama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Pagi ini kita gak mau fokus sama masalah kita, amin. Kita mau fokus sama Tuhan. Dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Katakan sama-sama. Ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Oh yeah, tempat pertama. Dan di tempat pertama dalam hidupku, dalam hatiku sampai selamanya. Mari lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Lift him up from glory to glory. Woo! Ada di tempat pertama. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan sama-sama.
Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama katakan, ku pasti menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Orang dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita tinggikan Dia lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Jesus. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali saudara. Pada pagi hari ini kita ada seorang adik kecil yang mau bersaksi untuk Tuhan. Silakan Cleon. Shalom jemaat Tuhan. Nama saya Cleon. Di pagi ini, hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikannya Tuhan. Waktu hari Imlek saya sakit dan saya tanya ke mama saya, kenapa sih saya sakit di waktu yang tidak tepat?
Ternyata saya salah. Saya harus selalu bersyukur karena rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ternyata angpau saya lebih banyak daripada koko saya. Ya, waktu itu Cleon sakit, waktu Imlek kan kita rame berkumpul sama keluarga gitu ya. Dia memang ada kasih pertanyaan itu, kenapa saya sakit di saat waktu yang tepat. Saya bilang sama dia, Cleon, kita nggak bisa memilih. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kadang kita mengalami suka, kadang kita mengalami duka. Kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya bilang, karena bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin. Hari ini Cleon juga mau bernyanyi untuk kita semua. Lagu ini adalah lagu favoritnya dia. Lagu ini yang menceritakan bagaimana dia harus belajar berserah sama kehendaknya Tuhan. Berserah sama keputusannya Tuhan. Dan percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan menggenggam tangan kita. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau bersertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau bersertaku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita, membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami. Supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tetap berdiri. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan beribawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Elohim. Ya, minggu ini temanya beda. Submission. Ketundukan. Tunduk kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Kita baca Yakobus pasal 4, ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Dekati Allah dan Allah pun akan mendekati kalian. Bersihkanlah tanganmu, kalian yang berdosa, dan jernihkanlah hatimu, kalian yang bercabang hati. Hendaklah kalian sungguh-sungguh menyesal dan menangis serta meratap. Hendaklah tertawamu menjadi tangisan dan kegembiraanmu menjadi kesedihan. Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Amin. Kata tunduk mengacu kepada patuh atau taat. Kan itu banyak orang Kristen atau anak Tuhan tidak suka mau tunduk. Betul nggak? Termasuk istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Gimana gua bisa tunduk? Betul nggak? Banyak kan kata-kata seperti itu. Ya, suruh tunduk susah, saudara. Ya, jemaat harus tunduk pada pemimpin. Ya, agak semua tunduk. Ada juga yang bandel. Ya,
Masyarakat harus tunduk kepada pemerintah, kepada presiden. Apa semua tunduk? Tidak. Ternyata banyak yang nyinyir. Banyak yang ngomongin, kurang kumaha tuh. Benar gak? Jadi banyak sekali orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang tidak mau tunduk. Kata tunduk itu berasal dari bahasa Yunani yang namanya hupotasso. Hupo itu artinya di bawah, tasso itunya diatur. Jadi arti secara keseluruhan mentaati, tunduk kepada, menundukkan diri kepada, atau perkataan lain nurut. Saudara mau nurut? Anda mau taat? Mau tunduk? Mau patuh kepada siapapun? Istri mau tunduk pada suami? Banyak keluhan. Bagaimana saya bisa tunduk? Suami saya kasar. Suami saya males, nggak mau cari duit, macam mana pula itu? Bagaimana saya bisa tunduk katanya? Betul. Ya, istri bisa tunduk pada suami kalau suami sayang istri. Betul nggak? Nah, sama saja. Kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan melarikan diri dari kita. Ya, banyak orang-orang Kristen tidak punya wibawa. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi rahasianya supaya iblis takut sama kita, iblis tunduk pada kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus taat pada dia. Ya, hupotasso, hupo artinya di bawah, tasso artinya diatur. Jadi artinya apa? Orang mau diatur. Seringkali banyak orang ngatur. Ya, suami istri, suami kepala, istri setara. Yang jadi kepala rumah tangga itu siapa sih? Istri atau suami? Tapi terbalik. Banyak istri-istri yang dominan. Ada nggak di sini yang istri dominan? Ngaku coba, ada nggak? Nggak ada yang berani ngaku pasti. Betul nggak? Ngatur suami, ngatur duitnya, ya di kantong, di korok. Ada berapa nih duitnya? Nggak usah banyak-banyak. Iya kan? Diatur semua. Padahal yang sibuk siapa? Yang cari duit siapa? Suami. Nah sekarang kita akan belajar apa sih ciri-ciri orang yang tunduk pada Allah. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Anda mau dekat? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke, kita nyanyi dari awal. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masih kenal lagu ini? Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, semua tepuk tangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya, saya menyanyi supaya saudara ingat. Hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Kan begitu saudara. Mau tenang? Harus dekat. Mau dekat sama Tuhan? Luar biasa. Sama suami kalau dekat sama istri aman saudara. Iya kan? Kalau istri dekat sama suami aman ya. Mazmur 62 ayat 1 mengatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Kenapa seringkali kita tidak tenang?
Kenapa seringkali kita tidak tenang? Kenapa saudara? Gak punya duit gak tenang saudara. Gak punya pacar juga gak tenang saudara. Istri melarikan diri juga tidak tenang. Macam mana itu? Aduh capek deh ya. Betul gak? Kita perlu ketenangan. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan, berdekat lewat apa? Doa, lewat pujian, penyembahan, baca Alkitab, membuat kita tenang. Amin? Siapa setiap hari doa sama Tuhan? Setiap hari doa sama Tuhan. Halo, yang di atas ngerti bahasa saya? Setiap hari doa siapa? Luar biasa. Ya, saya terharu dengan kesaksian kalian. Kenapa saya sakit? Tidak pada waktu yang tepat. Bagus sekali itu kata-kata. Ya, semua yang terjadi, semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Betul enggak? Enggak usah takut. Yang penting apa? Kita harus bersyukur. Dalam situasi, kondisi apapun juga, kita tetap bersyukur. Amin? Kalian mau bersyukur? Waktu sakit bersyukur, waktu sehat bersyukur. Buktinya apa dia bersyukur? Angpaunya lebih banyak. Wah luar biasa. Dapat berapa amplop itu? Berapa jumlahnya coba? Ingat gak? Ada 20? 30? Loh kan keluarga Layun kan banyak sore incu-incu dah. Bagi. Yaitu orang tua menabur, anak menuai. Orang tua menabur, cucu menuai. Luar biasa ya. Itu tradisi harus kita pegang terus. Betul enggak? Seperti kita mengatakan terima, kasih. Udah terima, kasih lagi. Pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya jadi orang Kristen tong pelit, nyawa enggak? Ya toh, pelit, sekaker, holit, betitil, apa lagi? Wah macam-macam. Ya, itu yang pertama. Jadi jelas bagaimana, apa sih cirinya orang yang tunduk? Yang pertama mendekat. Yang kedua apa? Tahirkan tanganmu. Tangan itu bicantang perbuatan. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Tahir. Tahir itu berasal dari bahasa Arab. Tahir. Tahirkan tanganmu. Ya, orang-orang kusta perlu datang kepada Kristus. Ya, ada 10 orang kusta yang datang, yang mengucap syukur berapa? 1. Yang lain kemana? Kabur. Nah itu. Tapi apa itu jadi? Justru dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Orang yang sakit kusta, sana pergi. Perlihatkan dirimu kepada imam. Persembahkan korban dan sebagainya. Betul gak? Tahir. Zaman dulu orang sakit kusta itu gak ada obatnya. Sulit sekali. Kecuali mujizat Tuhan. Betul gak? Ada satu ibu dari Kalkuta. Siapa namanya? Oh, Mother Teresa. Dia senang sekali melayani orang-orang yang sakit segitu. Luar biasa. Ingat gak waktu dia meninggal? Dia meninggal bersamaan dengan Lady Diana. Tapi kita melihat, dunia justru melihat dia lebih luar biasa. Pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin dunia datang ke Mother Teresa ini. Makanya banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, ibu-ibu kasih nama Teresia Susanti. Teresia Simangunsong, Teresia Simanjuntak, Teresia Simanjorang dan sebagainya ya. Betul gak? Bersihkan tanganmu. Nah, tangan bicantang perbuatan, tangan yang diangkat untuk apa? Berdoa. 1 Timotius 2:8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki, termasuk perempuan juga, berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tangan diangkat, hati kita adem, tanpa perselisihan. Nah itu kalau doa jangan berantem ya saya. Perhatikan gitu. Ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Menandakan gitu ini. Sedang terima berkat. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Pada saat saudara menerima berkat Tuhan, ingat baik-baik. Jangan marah. Jangan dalam kondisi konflik. Ada enggak? Bapak Ibu datang ke gereja dalam kondisi konflik.
Padahal di rumah baru berantem gitu. Ini udah di gereja apa? Cicing-cicing gitu nya. Kita kan nggak tahu, pada tanya honya. Yang tahu siapa? Ada nggak kira-kira seperti itu yang sekarang? Mudah-mudahan nggak ada. Yang banyak di luar sana, saudara. Bahasa Indonesia masih, saya mau supaya dimanapun juga kaum pria berdoa dengan hati yang suci, tanpa kemarahan atau perselisihan. Betul, kita harus kudus, harus suci. Ya toh? Tangan, ini bisa apa? Tangan kita harus rajin bekerja. Kita baca Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tangan. Anda punya tangan untuk apa? Bekerja. Ya, untuk setrika, cuci baju, ya toh, masak. Tangan ini banyak. Perempuan itu tangannya ada 6 katanya. Ya toh, kesempatan yang sama lagi nyuapin orang, tangan yang lain lagi ngolah masakan. Tangannya banyak, saudara. Wanita itu harus cekatan. Wanita itu harus gesit. Tong lelet, saudara ya. Kenapa? Tangannya banyak. Ya, hati-hati dengan tangan. Orang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Sebaliknya harus bekerja supaya dapat nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Tangan. Ya, tangan. Ada beragam asongan naik ke bis. Yang haus. Terus ada wanita lewat, dicolek pantatnya. Apa yang terjadi? Wanita itu jewer telinganya, kamu turun sini. Turun. Apa yang terjadi? Dibawa kemana? Kantor polisi. Ternyata wanita itu adalah polwan. Mampus lu. Iya, jangan main-main, hati-hati dengan tangan kita. Betul nggak? Main tempeleng gitu ya. Suami tempeleng istri tempeleng suami. Ada kan? Loh, ketawa ya. Apa korban, saudara? Main cabuk-cabuk gitu. Ya toh, kita harus hati-hati dengan tangan. Jadi suami tidak boleh menggunakan kekerasan dengan tangannya untuk pukul istri. Kenapa? Itu nanti akan nular. Satu saat anak saudara menikah, jangan-jangan suami akan melakukan seperti itu. Hati-hati dengan tangan. Ya, tangan kita harus terulur, tangan kita harus memberi, tangan kita harus membagi, amin. Tangan. Betul gak? Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus belajar membagi, memberi. Luar biasa. Ya, ada banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, mereka enggak punya apa-apa, mereka ngeluh, saya enggak punya uang, Pak. Ya udah, perlu berapa? Ya, ada mahasiswa Nusa Putra, dia pengen ke gereja tapi nggak punya uang. Ya udah, kamu pinjam aja, nanti pulang saya kasih ongkos. Betul. Saya ongkosin, saudara. Ya, kenapa? Supaya dia punya semangat. Kalau dia nggak punya duit, gimana bisa berangkat? Kalau nggak punya uang, bagaimana dia bisa membeli persembahan? Ya oke, kamu datang aja nggak apa-apa, datang. Ya, Tuhan nanti berkati saya salurkan lagi. Ya, ibaratnya air ini dalam tandon gitu ya. Kalau nggak disalurkan lama-lama jadi apa? Busuk. Lama-lama banyak apa? Uget-uget itu. Jentik-jentik. Coba kalau disalurkan diisi lagi, disalurkan diisi lagi, disalurkan diisi lagi, disalurkan diisi lagi, disalurkan terus. Jadi apa? Seger. Seperti sumur. Ya toh, makin kita gali makin dalam, makin kita gali makin dalam, akhirnya makin banyak, makin kita gali makin banyak, disedot terus mengalir kan begitu. Luar biasa. Berkat itu datang dari mana? Dari Tuhan. Air itu mengalir dari mana? Dari tempat yang tinggi, turun ke bawah. Luar biasa. Bekerjalah dengan tulus, dengan rendah hati, dengan tekun, dengan penuh antusias. Dan sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat kesejahteraan pasti akan Tuhan berikan bagi kita. Yang berikutnya, jangan ibadah tapi dengan tangan kosong. Kita baca Keluaran 23 ayat 15. Bagian terakhir, tapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya.
Janganlah orang datang ke hadiratku dengan tangan kosong. Setidak-tidaknya kita harus memberikan sesuatu. Pertanyaannya, Om saya nggak punya duit, boleh nggak ke gereja? Ya boleh-boleh saja. Nggak apa-apa, kalau benar-benar tidak punya duit, datang aja. Nanti Tuhan berkati. Pernah nggak saudara tidak punya uang sama sekali? Pernah nggak? Tidak punya uang sama sekali, pernah nggak? Saya pernah ngalami saudara. Ya, saya pernah alami waktu saya melayani di Banyumas, saya mau ke Purwokerto. Punya uang cuma 500 perak. Kebayang nggak? Ya udah 500 perak cukup buat transport dari Banyumas ke Purwokerto. Besoknya pulang ke Mangkek. Apa terjadi? Besok Tuhan berkati saya. Ternyata ada jemaat-jemaat yang kasih amplop. Luar biasa. Jadi Tuhan itu kasih berkat pas-pasan. Pas perlu, pas ada. Pas butuh, Tuhan kasih. Luar biasa ya. Ya kan? Saya ingat sekali waktu itu Lucky butuh komputer. Harganya 7 juta. Ya udah kita keluar. Begitu Ibu Gembala keluar duit 7. Ada orang kasih berkat. Jumlahnya sama saudara. Aneh kan? Pernah itu. Waktu itu kuliah sudah oke. Lalu komputer 7 juta. Laptop ya. Bener. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat. Jumlahnya sama saudara. Padahal kita tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Ya, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita memberi, pasti kita diberkati. Keluaran 34 ayat 20, kalimatnya hampir sama juga. Kita kutip bagian terakhir. Keluaran 34 ayat 20. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, 2 kali disebut, itu menunjukkan apa? Serius. Artinya apa? Kita harus benar-benar datang pada Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, kan ada, ini ada extra kolektor untuk pembangunan dan sebagainya. Ya, kan saudara tidak mungkin kasih pembangunan. Saya mau kasih sumbang 50.000, kan malu. Tapi dengan cara memberikan extra kolektor, kita kumpul secara kolektif, berarti saudara berpartisipasi untuk memberikan persembahan. Ya. Pak Willy lagi tunggu nih, kapan tidak hujan, akan dibongkar tuh gereja yang lama. Betul gak? Bongkar saudara, terus butut. Ya, gereja itu dibangun tahun 86, berarti udah berapa tahun? 37 tahun yang lalu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, Presiden Jokowi melantik Bapak Antasari Ashar dan Ahok sebagai kepala KPK. Seru kan? Banyak yang kejang-kejang. Kenapa? Publik sudah tahu sepak terjang mereka. Terjadi pergantian 3 menteri yang kurang greget dan berani kinerjanya. Betul, berulang-ulang kali kita lihat. Kenapa? Kalau nggak serius menangani masalah-masalah, apalagi di KPK. Betul nggak? Kita lihat yang ketiga. Ciri-ciri orang yang tunduk kepada Allah, sucikan hatimu. Hati kita harus bersih. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, firman yang kukatakan itu akan membuat hati kita bersih. Kita baca Yakobus 4 ayat 8, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya apa? Hati kita harus fokus. Pada saat mendengar firman Tuhan, Anda juga harus fokus, menatap. Betul gak? Dikatakan di sini, dekati Allah, jernihkan hatimu, kalian yang bercabang hati. Hati kita harus fokus. Dan tidak boleh bercabang. Karena kalau kita bercabang atau mendua hati, ingat, doa kita tidak akan dikabulkan. Bercabang. Ya Tuhan, ya setan. Ya Tuhan, ya dukun. Pernah enggak? Sakit nih, aduh sakit. Berdoa sama pendeta enggak sembuh-sembuh. Cari solusi yang lain. Cari siapa? Cari dukun. Orang Kristen enggak boleh pergi ke dukun. Ada cerita, ada orang sakit. Kita doakan, sudah nyaris semua sembuh. Bapaknya cari dukun, apa yang terjadi? Lebih parah. Ya udah, saya antepin aja. Ya, kalau sudah ditangani hamba Tuhan, didoakan, beri kesempatan.
lambat atau cepat orang itu akan sembuh. Sudah mendekati sembuh, manggil dukun. Akhirnya apa? Tuhan marah. Penyakit yang bukan sembuh malah ripuh. Akhirnya apa? Mati. Nah itu yang terjadi. Kita harus fokus. Betul nggak? Kita baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah mintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, terjemahan baru, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diobang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan tenang. Betul. Bahkan dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat 7, orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya, ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Ya, jadi orang yang mendua hati, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas, mengambil keputusan dengan tepat. Betul. Dan jangan harap kita dapatkan sesuatu dari Tuhan. Perhatikan sini. Ya, orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya, tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sedang berdoa, sedang bergumul untuk satu hal, untuk satu perkara, mari kita fokus. Ya, saya kasih contoh seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia nekat. Dengan iman dia berkata, asalku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh enggak? Sembuh. Itu fokus. Itu namanya fokus. Asalku jamah, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Karena dia tahu. Karena dia tidak ragu. Dan spontan Tuhan Yesus tahu menjamahnya. Siapa yang jamah aku? Yesus bilang, ada sesuatu yang keluar daripadaku. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Apa Tuhan Yesus enggak tahu? Kalau ada orang yang menjamah dia, tahu enggak kira-kira? Tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih bertanya? Tuhan ingin tahu sampai sejauh mana kejujuran wanita itu. Ya, kalau Anda baca dalam Injil Lukas pasal 8, wanita itu tersungkur dan gemetar dan dia mengakui. Ya, mengakui. Ya, saya akan baca dari Lukas 8:47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya berampuran, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Fokus. Wanita ini fokus. Bayangkan wanita sakit pendarahan 12 tahun. Kondisinya seperti apa? Sakit. Ini sakit kanker bisa 12 tahun. Pendarahan terus. Kebayang nggak? Pasti pucat, kurus, tidak bergairah, nggak bersemangat. Mungkin dalam hati nggak salah orang payah itu. Udah putus asa. Tapi luar biasa. Tuhan datang pada waktu yang tepat. Tuhan datang pada waktu yang tepat. Apa itu? Wanita ini mendengar cerita siapa Yesus. Ya tuh. Artinya apa? Wanita ini tidak salah untuk datang pada alamat yang tepat. Datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi ke dokter, ke tabib, mungkin ke dukun, paranormal. Tapi gak sembuh. Sembuhnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara mengalami pergumulan, sakit penyakit, persoalan apapun, sakit gak sembuh-sembuh, jangan cari yang lain. Jangan cari dukun. Ya toh? Kenapa? Dukun juga manusia. Dia bukan Allah. Dia bisa mengecoh kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Kalau pendeta mendoakan itu, pendeta itu hanya saluran saja. Betul enggak? Orang datang, minta didoakan. Orang tua sakit, minta didoakan. Saya selalu tanya, mau doa apa ini?
mau sembuh. Ya sembuh. Ada lagi yang minta, iya Bapak udah sakit, udah terlalu lama. Terus semuanya apa? Ya supaya cepat pulang. Pulang kemana Bu? Pulang ke rumah? Enggak, pulang ke surga. Serius saya bilang. Betul Pak, betul sudah pernah ya. Akhirnya saya doa. Itu saya waktu itu berapa tahun yang lalu di Asifa begitu. Saya tanya sama ibunya. Nah begitu selesai saya doa, saya keluar. Berapa detik kemudian ngeguak di dalam. Teriak di dalam. Wah ada apa? Ada apa? Ada apa Bu? Iya Bapak sudah pulang. Loh tadi kan Bapak maunya pulang. Iya ya udah berterima kasih. Hanya saya berdoa, saya terima kasih sama Tuhan. Luar biasa. Sampai ada yang nanya gini, apa mati bisa dimintanya? Bisa saya bilang. Bisa. Ya. Ya, mati bisa diminta? Bisa. Cuma kematian itu tuh waktunya Tuhan. Ya, dulu kan ada pegawainya Willy yang kerja itu orang ngebon, opanya sakit kan? Masih ingat gak? Masa enggak tuh? Itu yang kerjanya di lantai 2 tuh. Ya, opanya sakit, terus minta tolong saya. Saya datang ke rumahnya, saya tanya keluarganya, mau doa apa? Ya Bapak, supaya opa cepat pulang. Pulang kemana? Kan udah di rumah. Enggak, pulang ke surga. Serius saya bilang. Saya diantar Robi waktu itu. Jam 6:30 kita berdoa. Jam 3 subuh. Benar-benar pulang. Saya ngelayat. Semua berterima kasih sama Tuhan. Loh, meninggal terima kasih saudara. Kenapa? Doanya dikabulkan. Amin. Lanjut, kita akan baca berikutnya. Nah, hati merupakan sumber segala sesuatu. Termasuk yang buruk sekalipun, betul? Kita akan baca Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jadi timbul dari dalam dan menajiskan orang. Seringkali kita mendengar omongan gini, mulutnya aja yang jahat tapi hatinya baik. Anda setuju? Mulutnya aja jahat tapi hatinya baik. Setuju gak? Ya setuju. Kalau mulutnya jahat berarti hatinya jahat. Kalau mulutnya najis pasti hatinya. Betul gak? Apa yang keluar dari mulut berasal dari, iya betul, betul sekali. Punya niat jahat aja Tuhan tak mau dengar kok. Coba kita baca Mazmur 66:18. Sekiranya aku senang memikirkan kejahatan, pasti Tuhan tak mendengarkan. Dalam terjemahan baru, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan itu lihat hati, Tuhan bukan lihat penampilan. Contoh, waktu Samuel mau melantik anak Isai, Anda tahu Isai punya anak berapa? 8. Anak pertama keluar, teng, 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 lewat. Anak kedua, teng, 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 lewat. Yang ketiga lewat, keempat lewat, 5 lewat, 6 lewat, 7 lewat. Loh, udah habis ya? Masih ada 1. Di mana? Di ladang, di padang, sedang mengebalkan kambing domba. Panggil dia. Oh, luar biasa. Saudara tahu siapa namanya? Daud. Daud itu pipinya kemerah-merahan. Daud itu cakep. Daud itu punya nyali yang kuat. Daud itu berani berperang sama beruang, sama singa. Pada waktu dia bertemu dengan Goliat, apa terjadi? Dia berani untuk lakukan sesuatu. Betul gak? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita punya masalah yang besar seperti Goliat, besar sekali. Tapi ingat, kita punya Allah yang besar. Amin? Masalah kita besar, tapi ingat, di balik masalah yang besar, ada Allah yang besar. Amin? Dia sanggup menolong kita. Betul gak? Jadi waktu Daud diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengirimkan makanan, roti dan sebagainya,
Coba kamu lihat tuh kakak-kakakmu itu lagi ngapain sana. Betul gak? Semua kakak-kakaknya itu jago perang tapi nggak ada satu pun yang berani menghadapi siapa? Goliat. Anda tahu Goliat tingginya berapa? 6 hasta sejengkal, kurang lebih 3 meter seperempat. Tinggi sekali. Ya, saya aja baru 182, udah tinggi. Ini 3 meter sejengkal. Luar biasa. Daud pakai pendek, Daud pendek. Dibandingkan Saul tinggi, dibandingkan kakaknya yang lebih tinggi, dia pendek. Ya. Tapi jangan salah ya, kecil-kecil cabai rawit. Betul enggak? Ada lombok gede, ada lombok kecil. Saudara berani makan yang mana? Ada senang meletusin itu, cengek? Senang meletusin cengek? Cengek dikelutusin? Saya nggak berani. Betul gak? Nah, jadi jelas ada pepatah, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata? Nah, luar biasa. Kita lihat pandangan pertama. Langsung ting gitu ya. Betul gak? Saya dulu juga begitu, saudara. Lihat calon istri saya. Cantik ya. Tinggi, putih, kling gitu. Luar biasa. Sekarang jadi istri saya dia. Waktu saya di Lawang itu saya ajak teman saya, sini kamu, kenapa? Temenin anakku. Mau kemana? Mau ke kantor, mau lihat sesuatu. Pura-pura cari barang, padahal pengen lihat dia. Seneng ya kalau bisa tentang cinta ya. Wah, cinta itu kuat. Betul nggak? Cinta itu buta tapi bisa melihat dalam kegelapan. Kita lihat poin keempat. Sadar akan kemalangan akibat dari perbuatan yang salah, keliru sehingga ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya. Yakobus 4 ayat 9 katakan apa? Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, merataplah, hendaklah tertawamu. Kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Bahasa Indonesia segini, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyesal dan menangis serta meratap. Hendaklah tertawamu menjadi tangisan dan kegembiraanmu menjadi kesedihan. Kapan kita menyesal? Kapan kita menyesal? Pada saat kita jatuh dalam dosa. Pada saat kita selesai mengucapkan kata-kata yang kasar. Pada saat kita menghujat, nyinyir dan sebagainya. Aduh, ada perasaan bersalah. Menyesal. Apa yang harus kita lakukan? Minta ampun sama Tuhan. Paulus katakan dalam 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Mengapa kita menyesal? Mengapa kita menangis? Kalau penyesalan menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Keselamatan dan perubahan hati atas hidup kita. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mau menyesal, sudah tahu salah. Seringkali kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Loh, udah tahu dosa, disengaja juga. Benar nggak? Tuhan kabulkanlah doa kami yang jauh dari sempurna. Nggak perlu lah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Nggak perlu saudara. Kenapa? Kalau kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, biarpun doamu singkat, ya ceritanya ngalor ngidur, tapi Tuhan pasti mau dengar kita. Amin? Iya. Duka cita itu. Setiap dosa, kejahatan yang kita lakukan, Anda minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sanggup membereskan dan melupakannya. Ada seorang ibu tanya begini, Om saya sering berbuat dosa, saya sering berbuat kesalahan, baru ngomong sebentar, aduh kenapa ya saya berdosa. Kira-kira Tuhan selamatkan saya enggak? Kalau ibu minta ampun sama Tuhan, ya udah.
Maksudnya begini, dosa bukan jadi kesenangan, dosa bukan jadi hobi. Udah tahu dosa, kenapa dia lakukan? Gitu loh. Jangan berbuat dosa berulang-ulang. Dosa bukan hobi, bukan kesenangan. Hobinya apa? Berbuat dosa. Wah repot tuh. Benar gak? Lalu saya bacain satu ayat. Coba kita baca Yesaya 43, 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, Yesaya 43, 25. Akulah dia yang menghapus dosa oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Setiap dosa yang sudah kita akui. Saudara gak perlu ngaku sama saya lah, gak perlu. Ngaku aja langsung sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dengan catatan kalau kita sudah minta ampun pada Tuhan, ya udah. Jangan diulangi lagi. Gitu loh. Betul gak? Jangan diulangi lagi. Bahkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 17, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tidak ingat. Artinya gini, kalau kita berbuat dosa, kita sudah ngaku kepada Tuhan, Tuhan tidak ingat lagi, Tuhan melupakan. Amin. Tuhan itu bukan pelupa, tapi Tuhan melupakan apa yang sudah kita akui. Bukan pelupa, Tuhan melupakan. Kalau manusia enggak sering-sering ingat-ingat kesalahan orang lain. Enggak jauh-jauh lah suami istri. Kalau lagi berantem, dosa-dosa masa lalu diingkut-ingkut. Ingatlah, sebulan yang lalu, kamu bikin dosa apa? Nah, bisa aja. Tapi Tuhan gak pernah itu kayak gitu. Kalau Tuhan kita seperti itu, repot kita. Benar gak? Kalau Tuhan kita seperti itu, ingat terus dosa kita. Gak sejahtera. Kita gak tenang. Kita selalu dibebani, kita diintimidasi terus oleh Tuhan. Yang suka intimidasi siapa? Iblis. Jadi kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, kita jangan percaya omongan iblis. Kamu berdosa, kamu bersalah, kamu berdosa. Itu iblis. Ya. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang terus intimidasi istri, suami, anak, itu sama dengan ya. Yang terakhir, merendahkan diri. Nah ini, ciri-ciri orang yang tunduk pada. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan, mentahirkan tangannya, menyucikan hatinya, sadar akan dosa, dan terakhir, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Kristus akan meninggi. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan. Seperti Kristus. Dia merendahkan diri. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Setelah itu apa? Allah sangat meninggikan dia. Allah promosikan dia. Jadi apa? Jadi Allah. Jadi Tuhan Juru Selamat. Dan semua manusia di atas bukit harus menyembah dia. Kenapa? Karena dia mau merendahkan diri. Amin. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Bahasa Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Itu firman Allah itu, berbahagialah orang yang rendah hati. Rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu sama dengan apa? Minder. Kenapa banyak orang minder? Kenapa? Kenapa banyak orang minder? Karena gemuk. Saya pernah besuk satu keluarga, istrinya gemuk sekali. Ayo ke gereja. Malu saya, kenapa? Saya kalau naik becak, satu becak penuh. Betul sudah. Satu becak penuh. Makanya gak pernah beribadah sama Tuhan. Ada juga orang minder karena apa? Pendek. Ada orang minder karena apa? Karena tinggi kurus. Kayak Ko Tiang Li. Apa itu Tiang Li? Yang listrik. Tinggi kurus kan? Minder. Ada orang minder karena apa? Bodoh. Minder karena apa? Gak punya skill. Ya, tapi saya tidak percaya. Setiap orang punya potensi dalam hidupnya, amin. Jangan selalu bilang saya bodoh, saya goblok. Tidak. Thomas Alva Edison pernah diusir dari sekolah. Betul enggak? Kamu ini enggak berguna.
Ya, ibunya terima surat tuh, ibunya baca, dia pendam, tapi dia bilang, kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar, kamu jenius. Nah gitu. Jadi kalau saudara punya anak kurang pintar ya, saya nggak bilang goblok ya, kurang pintar, doakan, kasih motivasi, kamu pintar, kamu jenius, kamu pintar, kamu jenius. Kata-kata iman, kata-kata positif. Jangan bilang, oh dasar anak setan. Jadi setan, saudara. Kalau anaknya setan, bapaknya apa? Bapaknya apa? Boe? Pernah ada ibu-ibu, bapak-bapak bilang sama anaknya setan? Dasar anak setan. Jangan, saudara, kasihan. Jangan, saudara ya. Oke, terjemahan lama, berbahagialah segala orang yang rendah hati. Karena mereka itu yang punya kerajaan sorga. Kalau TB, terjemahan baru, katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Bahasa Indonesia masih, berbahagialah orang yang merasa dirinya tak berdaya. Hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka akan menjadi anggota umat Allah. Ya, miskin. Kan itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sebagai umat Tuhan. Kita harus tahu ciri-ciri kita sebagai orang yang tunduk. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan, mentahirkan tanganmu, sucikan hatimu, sadar kalau kita berbuat dosa, kita harus menyesal, minta ampun. Bahkan terakhir, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkat kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Mari kita beri sama. Petugas perjamuan kudus silakan kami ke depan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tibanya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ada 4 petugas yang akan membagikan roti dan anggur. Tuhan kuduskan hidup mereka, berkati pelayanan mereka. Dan kami berdoa jemaat Tuhan yang hadir mungkin datang dengan berbagai masalah persoalan, dengan sakit penyakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang datang dengan berbagai persoalan, berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus. Ini adalah roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Akan sebentar kami nikmati dan itu akan menjadi bagian dari hidup kami. Supaya kami boleh tetap rajin, tetap setia, sungguh-sungguh. Ada berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkati perjumpaan kudus ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujiannya, tetap nyanyi yang pujian. Yang belum mendapat, sudah semua dapat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya.
semua. Kuasa yang tak Mari kita beri sama-sama. terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Angkat hostimu. Mari kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Di bahasanya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan pikiran kami, hati kami, kuduskan, layakkan, supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kami boleh bersatu dengan Engkau, kami boleh menikmati kebahagiaan, kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu, sudah siap? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur? Atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu ucapan, aku memuji kebesaran-Mu. kebesaran-Mu akan Tuhan, akan Tuhan, akan Tuhan, akan Tuhan, akan
kami. Kaulah yang lebih besar dari segala penyakit kami. Kaulah yang lebih besar dari setiap pergumulan kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh satu hati, kami boleh percaya Tuhan, kami mau komitmen Tuhan, kami mau tunduk pada otoritas Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami tunduk Tuhan, iblis akan lari daripada hadapan kami Tuhan. Ketika kami tunduk Tuhan, pergumulan, masalah, penyakit akan lari dari hadapan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami tunduk Tuhan pada Engkau, hidup kami ada di tangan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu, rencana yang indah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila kami Tuhan boleh komitmen Tuhan, kami mau hidup taat Tuhan, kami mau dekat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat, Engkau juga dekat Tuhan. Ada damai, sejahtera, sukacita yang Kau berikan pada kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin kami boleh mendukakan Roh Kudus, mungkin kami mendukakan Engkau Tuhan, melalui perbuatan kami, perkataan kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, biar kami boleh terus diperbaharui Tuhan dari hari ke hari Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Biar terus menguatkan kami Tuhan, bahwa kami boleh dikuatkan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami hidup penuh kekhawatiran Tuhan. Karena kami Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Bentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan berikan persembahan sekaligus doa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kalau tadi kita sudah menerima berkat firman Tuhan, sekarang waktunya kita menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Untuk pelayan Tuhan, kami persilahkan. Search me, O Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Oh, where can I go from your spirit? Oh, where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea. Oh Lord, you are there. Search me, O Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Oh, where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea. Oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. In my way I pray. Oh, in my way I pray. Lord, I surrender. How awesome your presence, your glory I see. I bow
worship. I will wait on you. I will wait on you. Lord, I surrender. Search me, oh Lord. And seek out my heart, oh God. Seek out my heart, oh God. Surround me with your spirit. Surround me with your spirit. And never be apart. Never be apart. Oh, where can I go? From your spirit. Where can I go from your And spirit? where can I go from your Where presence? can I go from your High as the presence? heavens, To the deeper sea. Oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lead my way, I pray. Lord, I surrender. How awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. I will wait on you. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Terima kasih untuk persembahannya pada jemaat Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyaksikan breaking news.
kita akhiri pertemuan kita dengan satu pujian. Kau Allah yang besar, haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan, haleluya, kau Allah yang besar, haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami, dari awal pertengahan sampai pada berkati ujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan suruh memberikan persembahan untuk pekerjaanmu, baik untuk kas, untuk pembangunan, demikian juga persembahan, persepuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SED, penyambut tamu, petugas kolektan, yang bersaksi, perjamuan kudus, bahkan kami semua yang hadir, bahkan pertama kali hadir dalam baktian ini, biarlah Roh Kudus akan tolong supaya mereka boleh tetap perajin, setia, sungguh-sungguh dalam mengiring kepada Tuhan. Berkati kegiatan sepekan, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit, berdoa untuk saudari Hawila yang baru dioperasi, Tuhan juga akan pulihkan kesehatannya. Berdoa untuk anak Rebecca, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pulihkan dia. Bahkan kami berdoa untuk anak Jesslyn yang sakit tipes. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ladakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.